Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, seperti biasanya ya, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Marilah teman-teman berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa ya. Baik, selamat pagi ya. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tentunya kepada anak-anak Bapak. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita ya seperti biasanya ya. Ya, ikuti Bapak ya nanti ya. Tetap semangat belajar luar biasa. Ayo, ulangi bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tetap semangat belajar luar biasa. Ya, semangat sekali anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai mobilitas sosial. Namun, dalam mobilitas sosial ini kita ada beberapa indikator yang harus dicapai ya. Yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan yang namanya konsep dasar dari mobilitas sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa mampu menggambarkan mobilitas yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Oke, sebelum kita beranjak ke materi kita hari ini, materi pokok yaitu mobilitas, kita harus kita mengingat materi minggu lalu. Ini karena masih bersangkutan dengan materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Pak. Ya, bagus. Seperti apa Pak? Sertifikasi. Ya, bagus. Sertifikasi ya. Satunya apa lagi kan kemarin ada 2. Diferensiasi. Ya, stratifikasi dan diferensiasi ya, bukan start. Oke, diferensiasi. Oke, untuk itu konsep dari 2 materi pokok ini siapa yang masih ingat? Ya, kamu. Pergerakan dan perpindahan. Bukan, itu bukan pergerakan dan perpindahan. Namun dalam konsepnya stratifikasi dan diferensiasi itu, stratifikasi adanya perbedaan golongan-golongan dari setiap kelas gitu ya, kelas-kelas. Oke, dalam diferensiasi persamaan. Nah, dalam hal ini maksudnya stratifikasi itu ada perbedaan dari setiap kelas yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti golongan kaya dan golongan bawah. Oke, bagus. Kemudian dalam diferensiasi itu persamaan golongan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat A memiliki popularitas sebagai ini dan masyarakat B memiliki popularitas sebagai ketua suku. Namun mereka tidak saling membedakan, jadi ada kesetaraan. Ya, bisa dikatakan sebagai garis yang horizontal gitu. Kalau yang stratifikasi secara vertikal. Oke, kita lanjut ya ke materi kita pada pagi hari ini yaitu mobilitas. Oke, dalam kita tentunya akan membahas mengenai mobilitas yang masih ada kaitannya dengan materi tadi yang kita pelajari pada minggu lalu mengenai diferensiasi dan stratifikasi. Oke, siapa yang tahu dan apa yang terpikir dari pikiran kalian mengenai mobilitas itu? Siapa yang tahu? Silakan tunjukkan. Ya, bagus. Apa? Pergerakan dan perpindahan. Iya, bagus sekali adanya pergerakan dan perpindahan ya. Pergerakan dan perpindahan. Oke, nah ini kan adalah satu kata kunci yang menyangkut mengenai mobilitas. Ya. Nah, dalam hakikatnya, dalam sosiologi, mobilitas sosial adalah adanya suatu perpindahan dari satu kelas ke kelas lainnya untuk menuju apa yang mereka inginkan, ataupun dari satu golongan ke golongan lainnya dengan harapan mereka mendapatkan apa yang diinginkan, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya untuk konsepnya terlebih dahulu. Ya, adanya pergerakan. Jadi misalnya ada transisi dari satu sisi ke sisi lainnya seperti si A, mereka berada di tempat yang dulunya tidak bisa dia tempati, namun mereka akan ada pergerakan untuk mencari tempat yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan seperti itu ya. Oke, sepertinya ada yang ingin ditanyakan untuk kita melanjutkan dari yang pokok kedua yaitu karakteristik. Ada yang ditanyakan? Ya, cepat. Ya Pak. Mengenai bentuk dari mobilitas ini ada yang ditanyakan ataupun dari konsepnya terlebih dahulu?
mereka menempati tempat yang sebelumnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan dia akan pindah ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Oke, seperti sudah paham? Ya, tadi pertanyaan yang cukup menarik ya, contoh yang ada di lingkungan masyarakat. Tentunya kita sudah mengetahui yang di lingkungan masyarakat itu apa yang terjadi, namun kita tidak tahu istilahnya kan, mengenai apa itu yang terjadi gitu. Jadi istilah yang terjadi di masyarakat, seperti perpindahan ini dikatakan sebagai mobilitas itu tadi, adanya perpindahan ataupun pergerakan ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu karakteristik. Oke, karakteristik. Ada yang terbayang di pikiran kalian apa itu karakteristik dari mobilitas sosial? Ya, siapa? Kamu? Ya. Perbedaan horizontal dan vertikal. Iya, bagus, perbedaan vertikal dan horizontal ya. Siapa lagi? Ada lagi? Sebutkan siapa yang masih terbayang mengenai karakteristik? Ya, kamu lagi, silakan. Melibatkan individu atau kelompok. Iya, bagus, melibatkan individu dan kelompok. Jadi ada dua ya, vertikal dan horizontal. Horizontal dan individu dan kelompok ya. Oke, ini tadi Bapak jelaskan ya mengenai karakteristik ini vertikal dan horizontal. Seperti yang Bapak katakan tadi, ada yang Bapak ingatkan bahwasanya mengulas materi minggu lalu itu sangat penting, karena itu juga termasuk dalam karakteristik dari mobilitas. Yang pertama ada vertikal. Nah, sudah jelas yang dijelaskan tadi bahwasanya stratifikasi itu adanya perpindahan antara kelas-kelas ke kelas lainnya ya. Dan secara horizontal, oke, itu dapat dikatakan sebagai kesejajaran ataupun kesamaan dari antar golongan. Nah, seperti ini bentuknya. Ini bisa dikatakan sebagai vertikal, ini horizontal. Nah, horizontal ini dikatakan sebagai diferensiasi tadi sesama golongan. Jadi mereka tidak ada yang membedakan. Dalam vertikal, mereka ada hanya pembagian kelas. Tentunya ada kelas bawah, menengah, dan ke atas seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, bagus. Kemudian individu dan kelompok. Nah, di sini tentunya kita mesti bingung apa yang terjadi di individu melakukan perpindahan, apa yang terjadinya individu itu melakukan pergerakan ataupun kelompok melakukan pergerakan gitu ya. Pasti di benak kalian ada yang dipikirkan seperti itu kan? Iya, artinya iya, individu melakukan perpindahan karena mereka ada keinginan untuk beranjak dan bisa melampaui apa yang dilakukan oleh individu-individu lain gitu ya kan? Kemudian kelompok, ada suatu kelompok mereka ada pergerakan bahwasanya kita sudah tidak layak menempati suatu keadaan seperti ini, sehingga kita harus beranjak seperti kelompok lainnya melakukan pergerakan dan perubahan. Oke, jadi dalam hal ini kelompok itu menginginkan dunia baru ataupun hal-hal baru yang terjadi dalam mobilitas itu. Seperti kata dasar sosial juga dikatakan sebagai masyarakat itu tadi, makanya dalam mobilitas itu ada yang pergerakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok ya. Yang terakhir juga ada yang dikatakan karakteristik itu. Di karakteristik adanya kecemburuan. Kecemburuan ini ya, kecemburuan bisa terjadi di masyarakat karena kecemburuan ini bisa dikatakan karena mereka tidak bisa mengikuti apa yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, karena mereka tidak sesuai ataupun sulit menerima dunia baru gitu ya. Bisa dipahami kan dari karakteristik ini? Ya, bisa ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga ya. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke. Jadi yang ketiga adalah bentuk dari mobilitas. Oke. Ada yang tahu dari bentuk mobilitas? Kamu? Mobilitas kamu tadi? Perbedaan mobilitas vertikal. Telu. Kita lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas ya. Siapa yang tahu? Oke, Pak. Ya, bagus. Perkawinan. Ya, perkawinan. Kamu? Pendidikan. Bagus, pendidikan. Kamu? Keluarga. Ya, maaf ya, tadi merupakan dua faktor Bapak ulangi ya. Faktor mobilitas. Oke. Faktor mobilitas itu bisa dari perkawinan, pendidikan, keluarga. Oke. Sepertinya ketua kelas kita ini sangat bersemangat sekali ya untuk perkawinan. Jadi dia sangat ingin beranjak dunia baru gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu juga dikatakan sebagai mobilitas yang faktor menunjang. Oke.
Kita lanjutkan satu persatu kita bahas. Untuk yang pertama dari keluarga. Keluarga ini juga sangat menunjang ya, namanya dari mobilitas. Tentunya keluarga juga ada yang dikatakan untuk mobilitas naik ataupun mobilitas turun gitu. Jadi keluarga semakin kaya, keluarga dia akan semakin naik derajatnya ataupun mobilitasnya. Namun juga bisa sebaliknya, keluarga itu bangkrut, dia akan terjadinya mobilitas turun. Nah, jadi mobilitas ini bisa dikatakan yang tadi vertikal tadi bisa naik dan bisa turun karena adanya kelas-kelas yang menunjang gitu ya. Kemudian pendidikan. Oke, pendidikan yang kita rasakan selama ini tentunya sangat membantu sekali. Coba kalian pikirkan, jika seseorang itu tidak memiliki pendidikan, apa yang kalian pikirkan? Tentunya sangat rendah derajatnya di lingkungan masyarakat ya kan? Ya, sangat rendah sekali. Bagaimana tidak? Dia dipandang, oh ini anaknya ini nggak sekolah, rendah sekali, gitu. Tentunya dia akan berada di mobilitas yang sangat rendah tadi, yang tentunya masyarakat bawah di vertikal ini tidak bisa naik ke atas karena dia tidak adanya pendidikan yang tinggi. Tentunya pendidikan tinggi itu mampu menunjang adanya mobilitas ke atas. Karena semakin tinggi pendidikan di lingkungan masyarakat itu akan dilihat oleh masyarakatnya, oh ini anaknya memiliki pendidikan yang tinggi. Tentunya akan menaikkan derajat orang tuanya karena adanya perpindahan tadi, gitu ya. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut yang ke perkawinan tadi. Ini sangat menarik ya yang dikatakan oleh ketua kelas kita mengenai perkawinan. Oke, perkawinan ini juga bisa dikatakan sebagai faktor dari mobilitas perkawinan. Oke. Perkawinan. Ya, perkawinan. Sebagai contoh, misalnya ketua kelas ini tidak memiliki apa-apa. Dia sangat rendah, bahkan bisa dikatakan sebagai gembel. Maaf ya, ini sebagai contoh. Nah, ketika dia mendapatkan jodoh, seorang anak sultan memiliki segalanya, menginginkan ini tercapai, gitu ya. Ini sebagai contoh ya, Bapak. Oke. Nah, dalam hal ini dia menikah. Tentunya derajatnya secara perlahan dia naik dan beranjak, gitu ya. Dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai mobilitas ketua. Karena apa? Kita dapat melihat kalau si ketua ini tadi sebagai gelandangan ya atau gembel, dia menikah, tentunya derajat dia akan naik. Nah, ini dapat dikatakan sebagai mobilitas. Naik ya, bagus, naik ya. Nah, dalam hal ini kita tentunya akan melihat kalau masyarakat itu dapat dikatakan dari berbagai faktor ya terjadinya mobilitas. Jadi sebenarnya kita tahu apa yang terjadi di lingkungan masyarakatnya ini. Ini berpindah, ini berpindah. Nah, tapi kita kan tidak tahu istilahnya pada mobilitas gitu ya. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa hal untuk faktor mobilitasnya, yaitu kelas sosial, keluarga, suku atau ras, pendidikan, yang dikatakan oleh dia tadi ya, pendidikan ya. Kemudian keluarga tadi yang dikatakan oleh Jody. Kemudian masih banyak lagi mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas. Oke, kelas sosial tentunya terjadinya di lingkungan masyarakat ya. Pasti banyak, ada yang kelas bawah, kelas menengah dan kelas ke atas ya. Yang seperti vertikal tadi. Tentunya dalam hal ini mobilitas bisa dikatakan sebagai secara horizontal ataupun vertikal ya. Ya, kita di sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi tidak ada yang ditanyakan untuk faktor ya. Setelah faktor tentunya ada hal yang mempengaruhi terjadinya mobilitas ataupun bentuk-bentuknya. Sehingga kita di sini ada beberapa bentuk yang mempengaruhi mobilitas. Bentuk mobilitas. Oke, ini adalah bentuk mobilitas. Jadi yang pertama ada satu, itu mobilitas secara horizontal. Nah, kita masih membahas mengenai horizontal tadi. Jadi tidak lepas dari pelajaran stratifikasi dan diferensiasi kemarin. Makanya Bapak mengulas kembali materi minggu lalu ya. Makanya kita ini materinya itu beranjak. Tentunya yang pertama ada mobilitas
Bapak ulas sedikit. Jadi mobilitas horizontal itu masih sejajar, tidak ada perbedaan. Nah, Bapak akan mengambil contoh. Siska Jovian ini melakukan pindah kewarganegaraan. Yang pertama, dia pindah kewarganegaraan. Dia asalnya dari Indonesia, kemudian pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Nah, itu kan masih sejajar dalam ruang lingkup negara, gitu. Makanya dia dikatakan sebagai horizontal. Kemudian ataupun dalam bentuk lain, mereka masih dalam ruang lingkup yang sama. Mereka pindah rumah, itu juga dikatakan yang sama, horizontal. Jadi adanya perpindahan ataupun pergerakan yang horizontal. Kemudian yang kedua, adanya mobilitas vertikal. Vertikal ya. Vertikal, seperti yang tadi saya jelaskan, ini masih menyangkut mengenai stratifikasi, yaitu mengenai kelas-kelas yang terjadi pada setiap golongan. Oke, Bapak berikan gambarannya ya. Dalam hal ini, tentunya dalam stratifikasi, saya ulangi, mobilitas vertikal ini, setiap kelas itu bisa menembus dari satu golongan ke golongan lainnya. Misalnya dari golongan bawah, dia bisa naik ke golongan menengah, dan menengah bisa naik ke golongan atas. Nah, seperti itu. Jadi vertikal ini dia ada pembagian kelas-kelas dari masyarakatnya. Seperti dia seorang pemulung, dia karena tekun, rajin mengumpulkan sampah, dia mengumpul dan rajin menabung juga. Dia dapat secara perlahan, dia kelasnya akan naik dari yang bawah, menengah, dan ke atas itu perlahan ya, dari vertikal ini. Yang ketiga kita bahas itu antar generasi. Antar generasi. Oke. Yang ketiga antar generasi, mobilitas antar generasi. Sebagai ini bisa dikatakan antar generasi itu dari orang tua yang tidak mampu, namun anaknya itu bisa sukses, gitu ya. Seperti kita ambil contoh di desa sebelah. Dia anak seorang pemulung. Ya, dengar ya kabarnya itu kan? Ya, si ketua sepertinya sudah update untuk berita-berita seperti ini ya. Dia sebagai anak pemulung. Namun karena ketekunan dari anaknya ini, kita dapat mencontohnya bahwa anaknya itu tekun, ingin menaikkan derajat orang tua. Jadi dikatakan bahwa antar generasi dari orang tua yang tidak mampu, namun dia bisa membuat orang tuanya itu bangga karena keberhasilan yang dilakukan oleh anaknya sebagai dokter. Nah, dia langsung diterima di menjadi dosen ataupun sebagainya sebagai pengusaha yang sukses, gitu ya. Jadi berkat kerja kerasnya anak. Nah, di sini orang tua menjadi bangga juga dan derajatnya naik, gitu. Ini dikatakan sebagai antar generasi naik. Nah, ada juga yang antar generasi turun. Itu misalnya dia terlahir sebagai anak sultan ataupun pejabat orang kaya, gitu ya. Namun dia tidak mampu mengolah apa yang dimiliki orang tuanya, memanfaatkan sebaik mungkin agar bisa menaikkan apa yang dimiliki orang tuanya. Malah dia lalai dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya, seperti itu ya. Jadi dia terjerumus ke dunia malam, narkoba, bahkan hal yang lebih sangat lagi, dia menjadi bandar judi. Nah, ini sangat merugikan orang tuanya. Jadi ini kebalikan dari yang vertikal naik tadi, dia turun, derajat orang tuanya turun, tidak ada kenaikan sama sekali karena tingkah yang dilakukan oleh anaknya tadi ya. Ya, bisa dipahami ya yang untuk antar generasi ini. Ya, ada lagi yang dikatakan sebagai mobilitas itu, mobilitas intragenerasi. Oke. Seperti yang Bapak singgung tadi dalam intragenerasi. Dalam intragenerasi ini berkat usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh dirinya. Misalnya Bapak dia sebagai contoh, dulu tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang karena kegigihan saya menjadi seorang PNS. Karena tekun mengikuti apa yang dia kerjakan, seperti itu. Bahkan seorang polisi menyelesaikan tugas. Nah, tentunya diberikan misi dia mampu menyelesaikan apa yang mereka
berikan gitu ya. Jadi misi 1 selesai, tingkat lagi misi 2 selesai. Ya, seperti itu ya. Jadi mereka akan naik intragenerasinya ataupun jabatan yang dia dapat karena usaha yang dia berikan tadi. Bahkan ada juga yang intragenerasi turun. Dia sudah menjadi panglima ataupun PNS yang dikatakan sudah makmur gitu ya. Namun karena kelalaian dia tidak menjalankan apa yang harusnya dijalankan. Nah, di sini dia lalai. Nah, inilah imbasnya yang akan terjadi. Dia akan dipecat karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, menginginkan bahwasanya ini loh yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, jadi mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki itu. Jadi ya seperti itulah akibatnya mereka dipecat, menjadi pengangguran, gitu ya. Bisa dipahami kan yang untuk intragenerasi ini? Ya bisa, bagus. Kemudian yang kelima ada 5 lateral. Ya, lateral. Lateral ini kata lainnya adalah geografis. Oke, ini mungkin sangat sederhana ya pemahamannya. Untuk memahami ini, kita ambil saja kata kuncinya geografis, letak ataupun wilayah. Yang sudah saya katakan tadi, Bapak singgung, seperti yang contoh Jovi tadi, bahwasanya dia sebagai warga Indonesia memiliki wilayah yang di Indonesia. Gitu. Nah, dia akan melakukan perpindahan ataupun transit ke negara sebelah ataupun negara tetangga kita yang ada di Malaysia, Thailand dan sebagainya ya. Itu bisa dikatakan sebagai atau mobilitas lateral secara geografis ataupun wilayah. Gitu. Itu yang penting terjadinya di sini mobilitas itu adanya pergerakan. Nah, dalam lingkungan masyarakat sekitar kita itu berdasarkan perpindahan dari satu desa ke desa lainnya. Dia beranjak dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau titik ke titik lainnya gitu ya. Oke. Kemudian ada yang terakhir itu mobilitas sankritisasi. Oke, yang keenam ya. Mobilitas sankritisasi. Oke, mobilitas sankritisasi ini mungkin kalian sedikit sulit memahami apa yang dikatakan sebagai mobilitas sankritisasi. Nah, Bapak akan menjelaskan secara pelan karena sankritisasi ini sangat sulit memahaminya. Kenapa? Dari setiap hal ini mereka tidak akan bisa menembus ke golongan-golongan lainnya ataupun beranjak ke tempat yang lain. Nah, dalam mobilitas ini mereka hanya bisa mengikuti gaya-gaya yang dilakukan oleh satu golongan untuk mengikuti golongan lainnya. Nah, Bapak di sini mengambil contoh yang ada pada masyarakat India ataupun kita katakan dengan agamanya apa? Masyarakat India? Hindu. Ya, Hindu, bagus. Hindu itu tentunya ada kelas-kelasnya dari Brahmana, Ksatria, Vaisya dan Sudra. Nah, di sini Sudra tidak bisa menembus ke lapisan Ksatria ataupun Brahmana, gitu ya. Brahmana dia di atas, memiliki gaya yang luar biasa, memiliki segalanya. Namun kaum Sudra ini tidak bisa tembus ke atas. Jadi kaum Sudra ini hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Brahmana ini. Jadi mereka mengikuti gayanya, tampilannya, namun dia tidak bisa dikatakan sebagai kaum Brahmana karena mereka hanya mengikuti saja karena ada batas-batasnya gitu ya. Itulah yang dikatakan sebagai mobilitas sankritisasi ya. Jadi ada sudah paham ya mengenai bentuk-bentuk mobilitas ini? Paham? Ada yang ditanya kan untuk bentuk-bentuk? Ya? Siapa? Silakan tunjukkan yang ingin bertanya. Ya, ada yang ditanyakan untuk dari bentuk-bentuk mobilitas ini? Ya, silakan. Iya, bagus. Pertanyaan yang menarik ya. Ini merupakan pertanyaan Oke. Pertanyaan yang menarik dari dia yaitu perbedaan vertikal ya. Bisa diulangi pertanyaannya? Apa perbedaan mobilitas vertikal antara generasi dan intragenerasi? Iya, pertanyaan yang bagus.
antar generasi, vertikal dan intragenerasi ya. Oke, Bapak jelaskan kembali ya. Vertikal itu dia akan naik ataupun ke bawah itu adanya kelas-kelas yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti yang Bapak singgung tadi. Dia tentunya ada kaum menengah, ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Apa namanya, ke bawah, menengah, dan ke atas gitu ya. Namun dalam kajiannya, dalam vertikal ini bisa menembus setiap golongannya. Berbeda dengan sankritisasi tadi, tidak bisa menembus ke golongan yang atas gitu ya. Itu yang vertikal. Antar generasi. Oke, antar generasi ini secara mudahnya adanya perubahan dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang Bapak jelaskan tadi, anak pemulung dia mampu menaikkan derajat orang tuanya dengan usaha yang dia lakukan, yaitu menjadi sarjana ataupun guru dan dosen ataupun sebagainya ya, yang bisa membanggakan orang tuanya. Itu yang dikatakan antar generasi naik. Dan antar generasi turun itu sebaliknya, yang tadi ya, dia terlahir sebagai orang kaya, memiliki segalanya, namun dia tidak memanfaatkan apa yang dimiliki orang tuanya sehingga derajat orang tuanya itu turun. Itu yang dikatakan sebagai mobilitas antar generasi. Bisa ya? Oke. Kemudian yang intragenerasi. Nah, di sini intragenerasi dia berdasarkan usaha yang dilakukan oleh individunya itu sendiri. Inter, dalam diri, ya. Kita lihat dari in, berarti di dalam, gitu ya. Nah, di sini di dalam diri dia ada keinginan menaikkan derajat dirinya, bahwasanya menaikkan diri itu penting. Nah, itu yang dikatakan sebagai intergenerasi naik. Dan sebaliknya yang turun pun ada, dia melalaikan tugas yang diberikan kepada dirinya, gitu ya. Oke, gimana dia? Cukup atau ada yang kurang? Ya, cukup ya. Pertanyaan yang menarik sekali tadi ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke dampak. Di sini tentunya dalam mobilitas ataupun kajian-kajian sosiologi yang kita bahas memiliki dampak-dampak tersendiri. Oke, apa yang kalian pikirkan? Terserah kalian sebutkan dampak positif ataupun negatif, kalian sebutkan saja. Oke, ya siapa? Silakan tunjukkan nah. Dampak. Ada yang tahu? Kalian bebas saja memberikan dampak negatif ataupun positif. Silakan tunjukkan. Ya, silakan. Dampak negatifnya itu terjadinya kecemburuan. Iya, bagus. Kecemburuan. Oke, kita sudah mendapatkan satu dampak negatif ya. Dampak pertama, kecemburuan. Kedua, ayo yang positif siapa? Ya, silakan. Memacu diri untuk berkembang. Ya, memacu diri untuk berkembang. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, tentunya dampak negatif positif terlebih dahulu, memacu diri untuk berkembang. Nah, di sini Bapak mengambil contoh. Misalnya Jovi ini sukses berkat usaha yang dia lakukan. Ya, yang dalam bentuk tadi berarti adalah mobilitas intragenerasi, gitu ya. Nah, dia sukses. Nah, si Dea dia melihat, oh, Jovi ini sukes. Apa ya yang harus kita cari dan apa ya latar belakang dia bisa sukses? Nah, gitu ya. Nah, jadi dia tanya, Jovi, apa ini yang kamu bisa sukses seperti ini? Coba ajari dong. Nah, itu memacu diri. Jadi ambil ilmunya untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan dan mencari hal yang baru supaya sama-sama sukses gitu ya. Pemacu itu tidak harus sama pekerjaannya dengan dia, tetapi dia bisa sukses dengan jalan yang diberikannya gitu ya. Bisa dipahami kan? Ya, bagus. Jadi tentunya dalam hal ini ada dampak negatifnya tadi yang dikatakan siapa? Mengenai dampak negatif tadi? Ya, kamu ya, mengenai kecemburuan. Di sini tentunya ada kecemburuan. Dia sulit menerima apa yang didapatkan orang lain karena dia sangat tertutup, tidak menerima apa yang didapatkan oleh temannya karena dia dia mendapatkan itu, dia gini. Nah, seperti itu. Tentunya kecemburuan itu ada dalam lingkungan masyarakat kita karena kesuksesan apa yang kita dapatkan gitu ya. Sehingga hal ini menyebabkan kebencian, kecemburuan, kedengkian yang terjadi di lingkungan masyarakat itu tadi. Itulah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Nah, kita sudah tahu kan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat tadi. Nah, dari yang kita bahas mengenai mobilitas ini ya. Oke, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan siapa yang ingin menyimpulkan sedikit mengenai materi ini?
Silakan tunjukkan. Ya, silakan dia. Sebenarnya itu satu, mobilitas sosial adalah suatu perpindahan atau pergerakan dari suatu golongan ke golongan lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, bagus. Siapa lagi ya yang ingin menyimpulkan? Coba. Siapa? Ya, silakan Jovi. Ya, silakan. Adanya kenaikan kelas atau hal yang dapat merubah struktur di masyarakat untuk terjadinya mobilitas atau perpindahan. Ya, bagus. Sudah paham ya? Ini Bapak anggap sebagai paham. Jadi, secara sederhana untuk mobilitas ini Bapak simpulkan. Jadi, adanya perpindahan dari satu sisi ke sisi lainnya atau titik ke titik lainnya untuk menuju apa yang mereka inginkan. Ini bisa terjadi pada satu golongan, kelompok, individu yang ada di masyarakat. Namun, kita dapat melihat juga dari mobilitas ini perlu usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak ada keinginan itu secara otomatis gitu ya. Ya, bisa dipahami ya untuk materi kali ini ya. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kalian tetap semangat, tetap jaga jarak untuk dalam kehidupan sehari-hari dan hindari kerumunan massal. Oke? Dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.